Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW berkata, "Wasma'u hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umara'u faman dakhala ilaihim fasaddaqa bikazbihim wa'anahum bidzulmihim falaysa minni walastu minhum walaysa biwaridin alayya hawdha." Atau kama qala hadis sahih. Kata Rasulullah SAW, umatku, dengerin ya, perhatikan ya. Ngomongnya begitu Rasulullah. Dengerin nih, perhatikan nih. Nanti setelah aku wafat, akan banyak para pemimpin-pemimpin yang menjadikan dusta, bohong itu sebagai apa? Cemilan, 10, 11 gitu ya. Buah bibir. Dusta itu jadi buah bibir aja. Lalu kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ikut dengan dia, ya, menjadi penolongnya atau menjadi followernya, membantunya, bahkan membenarkan tentang kebohongannya itu, serta membantu bidulmin itu menganiaya sebetulnya, ya, menyakiti, membuat orang tidak nyaman tuh. Kita membantunya tuh. Maka Rasulullah berkata, "Falaysa minni," dia bukan golonganku, dan aku pun bukan pemimpin dia. Bahkan Rasul tambahkan lagi, "Falaysa biwaridin alayya hudun." Ini berat, Pak. Dia bukan menjadi bagian rombonganku yang akan mendapatkan kenikmatan air dari telaga Haud. Berapa? Hadis ini tidak bercerita tentang orang yang bohong, si pendustanya itu, tidak. Karena si pendusta yang tukang bohong itu ada hukum tersendiri, ya. Dalam hadis lain tentang pembohong itu, "Iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdil fujur wa innal fujura yahdi ilan nar." Jadi si pembohong itu sudah terpisah, dia memang tinggal di neraka. Bahkan bagian daripada ciri orang munafik adalah dusta. Dan tepatnya kalau di munafik beneran itu fidarkil asfali minan nar, di bawah bagian kerak neraka tuh. Kalau kita masak nasi itu ada namanya intip tuh, kerak tuh ya. Di sanalah pendusta tuh. Bahkan kata Rasul bilang, para malaikat itu, Pak, kalau ada orang dusta tuh, ya, "Inna iza kazabal abdu kizbatan taba'ad anhul malaku milan mitnat nimaja." Ini kalau orang berbohong satu kali, ya, kata Rasulullah, maka malaikat akan menjauh 1 mil, jauh, Pak, 1,5 kilo tuh. Orang berbohong, malaikat menjauh, Pak, 1 mil. Kenapa?
Rasul bilang minatni maja, karena dia nggak tahan bau kebohongannya itu. Mungkin karena kita tidak punya kemampuan untuk mencium bau kebohongan itu sudah hilang. Dia pencium, sensitivitas kita kurang. Tapi malaikat dia bisa mampu, sehingga dia menjauh karena baunya itu. Nah sekarang saya tidak bercerita tentang si pembohongnya itu, tapi orang yang mendukung si pembohong. Disebutkan para pemimpin, para tokoh, ya, orang-orang besar. Kalau mendukung mereka, kalau membenarkan perkataan mereka itu, pemimpin, pembesar, ya, para gegedung, tokoh-tokoh itu, ya, kemudian membantunya, memuluskan kebohongannya itu, membelanya, maka dia bukan termasuk golonganku, Rasul bilang. Dan aku pun bukan bagian dari dia. Aku bukan pemimpin dia, Rasul. Dan yang lebih hebat lagi, mereka tidak termasuk rombongan. Warid itu rombongan orang-orang yang akan menikmati lezatnya telaga Hud. Hadirin dirahmati Subhanahu wa taala. Skenario setelah dibangkitkan kubur itu ada beberapa episode, Pak, yang semua dijelaskan dalam hadis. Sebelum sampai final tuh di neraka atau di surga tuh, dia ada beberapa rangkaian. Tentang telaga Hud ini, ya, ada beberapa pendapat tentang kapan orang itu melalui telaga Hud itu. Imam Bukhari menyebutkan nanti bagian terakhir sebelum masuk surga. Tapi banyak para ulama menyebutkan setelah dibangkitkan di kubur itu, sebelum mahsyar itu, orang diperkenalkan lewat telaga Hud. Telaga itu telaga, ya, yang ma'ahal abyad minal laban. Airnya itu dia lebih putih daripada susu. Ahla minal asal, rasanya lezat itu lebih manis daripada madu. Baunya rihu atyab minal misk, bau air itu lebih harum daripada minyak misk. Dia merupakan ujung di sebuah danau yang panjangnya, lebarnya itu sekitar perjalanan 1 bulan, Pak. Luas sekali. Ujung daripada sungai Al-Kautsar. Nanti Bapak akan jumpai di banyak hadis tentang di surga itu ada sungai namanya Al-Kautsar. Ujungnya itu berupa air terjun. Air terjun itu pancurannya itu satu dari emas, satu dari perak. Air yang memancar keluar dari sungai Al-Kautsar itu jatuh ke telaga Hud itu, dan orang diperkenalkan minum di situ. Rasul bilang, "Wa man syariba minha," siapa saja yang diberi kesempatan untuk minum air dari telaga Hud itu, ya, fala yagma'u abadan, dia tidak akan pernah merasa kehausan selama-lamanya. Yang diberi kesempatan untuk meminum air dari telaga Hud itu, rasanya lezat, Pak. Ya, rasanya. Tapi ini diberikan kepada orang-orang baik. Lah, bagaimana dengan nasib orang yang membantu, membela, menolong, membenarkan si pendusta itu? Dia diusir dari telaga Hud itu, tidak punya kesempatan untuk meminum air yang begitu lezat itu. Jadi nasib tragis orang yang membenarkan kebohongan para pemimpin, para gegedung, para tokoh, maka dia tidak akan menikmati lezatnya telaga Hud. Perkaranya sepele. Saudara cuma karena membela dia aja, menolong dia, memuluskan jalannya dia. Wong kita tidak pernah berdusta. Cuma iya benar dia bilang, ucapannya betul. Itu ancamannya kayak gitu. Nah, kalau orang-orang yang sudah tidak beri kesempatan minum air telaga Hud itu, kesananya berat, Pak. Dia di padang mahsyar itu nggak kebagian air telaga Hud, dia minum air keringat itu. Ya. Karena padang mahsyar itu orang berdesakan, ya.
yang bisa diminum ya air keringatnya sendiri tuh, karena sampai leher, sampai tenggorokan, sampai telinga tuh diceritakan dalam hadis itu. Tapi tentu saja hadis ini ya, baru bisa bermakna berarti kalau kita percaya, kalau kita beriman. Hadis ini nggak ada gunanya kalau disampaikan kepada orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya, tidak yakin, nggak ada gunanya. Tapi bagi kita, insya Allah termasuk orang yang beriman, harus meyakini, mempercayai bahwa ada kehidupan akhirat. Jadi apa dia punya sekuen itu, urutan itu, bangun dari kubur, kemudian telaga Haud, lalu padang mahsyar, kemudian sirat, ya, hisab, mizan, barulah syafaat. Ya. Apakah dia ditakdirkan ke surga atau neraka? Jadi kalau ada misalnya pemimpin, tokoh, kita tahu ini orang bohong, jangan mengiyakan dan jangan men-share seakan-akan mendukung kebohongannya. Udah, terus saja, di-delete aja. Jangan diteruskan, ini bohong ini. Ya. Pak RT ini katanya nggak akan naikin pajak, dinaikin pajak. Pak RT ini katanya nggak akan naikin bahan sembako, dinaikin sembako. Pak RT ini katanya nggak mau datangkan tenaga dari luar kampung, didatengin. Ini Pak RT nggak beres sebenarnya, gitu ya. Dan semua perilaku gitu tuh nampak sekarang nih Pak. Seakan-akan menjadi apa? Buah bibir, lip service, merasa tidak salah, tidak berdosa itu Pak. Akhirnya nular ke kita semua. Bahkan keluar pepatah tuh, kebohongan itu adalah kejujuran yang tertunda. Karena ada pepatah tuh ya, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Dia kiaskan tuh, kebohongan adalah kejujuran yang tertunda. Sampai begitu Pak. Ya. Jadi pesan saya kepada diri saya dan kita semua ini, hati-hati men-share tentang dusta, men-share tentang kebohongan itu, karena implikasinya besar Pak. Ya. Kita yang mendukung aja itu berat Pak, tentang apa ancamannya tuh ya di akhirat nanti tuh berat. Oleh karena itu, begitu ada berita kelihatannya bohong ini, udah jangan diceritakan lagi, tutup saja, close. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan ilmu bagi kita, yang kita diberi kemudahan untuk memahaminya dan mengamalkannya. Fattaqu mastata'tum walafu minkum billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.